Roh Kudus, Engkau menolong kami, agar kami masuk di dalam firman-Mu ayat di hari ini, dan juga kami masuk dalam hidupnya Yeremia. Kami menerima doa dari Yeremia, doa yang demikian. Mohon Roh Kudus untuk menolong kami dalam nama Yesus, amin. Selamat pagi saudara-saudari semua. Hari ini kita melihat kitab Yeremia pasal yang 14 yang disampaikan oleh Pastor Joas. Pasal 14 itu mengikuti juga di pasal 13. Kita tahu bahwa umat Yehuda mereka dalam penyembahan berhala. Bahkan di pasal 13 yang terakhir dikatakan, berapa lama lagi hingga engkau menjadi tahir? Sampai berapa lama kamu untuk berbuat dosa? Sampai kapan kamu mengandalkan bangsa asing? Berapa lama lagi kamu mengandalkan mereka? Sesungguhnya di pasal yang di atas, Yeremia menggunakan teguran untuk menasehati mereka. Pasal 14, bencana telah datang, bencana kelaparan juga telah datang, dan bagaimana respon daripada para nabi menghadapi nubuat yang dari Tuhan sebagai para pendoa, sebagai para imam, dengan tema hari ini penghakiman datang, doa para pendoa. Di poin yang pertama itu menyatakan tentang datangnya bencana dan bagaimana datangnya bencana itu, dan bagaimana kembali di Israel bisa turun hujan. Sebab di pasal 5 Musa sering-sering menyebutkan berkat, yaitu berkat turun hujan. Sebab Allah hendak memberikannya kepada umatnya, tetapi manusia mereka tidak melakukan ketetapan Allah, dan mereka tidak mendengar pada ketetapan Allah dan melakukan peraturan ketetapan Allah. Allah hanya berkata, asal dengan sungguh-sungguh kamu melakukan ketetapannya, tetapi manusia tidak mau mendengar. Jadi kesedihan ini terus datang dari ayat 1 sampai 9. Poin pertama dengan poin yang kecil, ratapan dengan doa yang sama. Pada masa itu Israel terus meratap. Di ayat kedua, Yehuda berkabung, pintu-pintu gerbangnya rebah, dan dengan sedih terhantar di tanah, jeritan Yerusalem naik ke atas. Di sini dikatakan musim kering datang. Ayat 1 sampai 6 gambarannya mereka sangatlah eldi. Bahkan dinyatakan para pembesar mereka menyuruh pelayannya mencari air. Mereka membawa kendi-kendi kosong pulang. Mereka malu, mukanya mereka menjadi merah, yaitu para pelayan-pelayan yang hendak mencari air, tetapi mereka tidak dapat memenuhi keperluan para pembesarnya atau tuannya. Bahkan di ayat keempat, para petani pun menjadi kecewa sebab mereka tidak ada hasil tuai. Bahkan di padang keledai hutan, rusa betina, mereka pun menghadapi musim dingin, musim kemarau, musim kering, tetap mereka tidak bersemangat. Di musim kering mereka tidak bersemangat. Mengapa terjadi demikian? Sebab sebagai pengetahuan kita sebagai manusia sulit untuk terima bahwa bencana itu ada hubungan dengan dosa kita.
Banyak kali kita mendengar perkataan yang demikian. Pada hari-hari tanpa Allah merasa susah. Ada orang mengapa merasa tidak adil? Mungkin keadaan mereka yang memiliki Allah mereka lebih buruk lagi. Mengapa mereka orang jahat? Keadaannya mereka tidak begitu jahat, buruk. Di dalam kitab Yeremia sangat jelas ditulis mengapa ada bencana kering kemarau yang demikian, mengapa tidak turun hujan. Jelas ini diberitahukan bahwa karena manusia berdosa, karena kesalahan manusia. Dan di saat ini Yeremia berdoa untuk 7 sampai dengan 9 menghadapi musim kering ini, menghadap akan kekecewaan Yehuda. Mereka terus berdoa. Yeremia berdoa. Yeremia sangat jelas sebab daripada musim kering ini, karena umat Israel mereka tidak mau mendengar, mereka percaya pada berhala, mereka tidak percaya kepada Allah. Dan ini merespon dari pasal 13 ayat 15-17. Umat Israel mereka congkak, dan bagi Yeremia dia tahu, tapi dia memilih untuk berdoa. Dia menghidupkan jiwa seorang imam. Ayat ke-7. Sekalipun kesalahan-kesalahan kami bersaksi melawan kami, bertindak membela kami ya Tuhan, oleh karena nama-Mu, sebab banyak kemurtatan kami telah berdosa kepadamu. Ini doa yang sependapat, yaitu kami. Dia menyebut dengan kata kami. Di pasal sebelumnya Yeremia bisa mencabutkan dirinya sendiri. Kalian jangan congkak Tuhan Allahmu. Yeremia sangat jelas itu dosa dari rakyat. Tetapi pada saat bencana datang, jiwa seorang imam, apakah itu? Dia akan menanggung dosa-dosa itu kepada pundaknya, yaitu dosa kami. Saudara semua, kita pun harus punya doa yang demikian sebagai imam. Dan sebab dalam hidup kita mudah sekali terpisah, terpotong-potong. Pada saat kita menghadapi kesusahan, kita akan mudah menganggap itu masalah dari orang lain, dan kita mudah ini dosa negara, ini kelemahan dari kota ini. Jadi mereka menghadapi kutuk yang demikian. Tetapi saya merasa hari ini Tuhan lewat pasal ini mengajar kita bagaimana dalam berdoa. Pengakuan dosa kita bukan terpisah-pisah, tapi dosa kami. Saudara semua, adakah merenungkan di seluruh bumi menghadapi bencana? Bukan hanya di Cina, tapi hari ini Allah memanggil kita sebagai imam. Perkara di bumi juga perkara kita, bencana di bumi juga ada hubungan dengan dosa kita. Ini dalam pandangan Yeremia. Ayat ke-8. Ya pengharapan Israel, penolongnya di waktu kesusahan, mengapa engkau seperti orang asing di negeri ini, seperti orang perjalanan yang hanya singgah untuk bermalam. Ayat ke-9. Mengapa engkau seperti orang yang bingung, seperti pahlawan yang tidak sanggup menolong. Pada saat saya membaca ini, saya sadar salah tingkah sebab Yeremia. Bagaimana hubungan dia dengan Allah? Ada kalanya
tak bisa merasa seperti satu yang seperti memberontak kayak gitu. Sebab dikatakan, mengapa engkau seperti orang bingung ya Tuhan, kami memerlukan pertolongan kami, tetapi engkau seperti para pendatang yang sementara saja, seperti pahlawan yang tidak sanggup menolong. Kemudian dia berkata, tetapi engkau ada di antara kami ya Tuhan. Dan di sini salah tingkah ini, sesungguhnya Yeremia tahu bahwa Allah sangat peduli pada umatnya. Di dalam kesesakan dia pernah menjadi Tuhan juru selamatnya. Dia adalah Allah yang maha kuasa, tetapi sekarang mengapa sepertinya engkau tidak hadir. Bahkan doanya itu seperti serangan dalam hatinya, sangat nyata bahwa dia tidak mengerti. Ya Allahku, mengapa engkau tidak di sini? Dikatakan, Allahku, kami orang yang menyebut nama engkau. Ya Tuhan, engkau ada di antara kami. Namamu diserukan di atas kami, jangan tinggalkan kami. Salah satu hatinya seperti punya daya tarik, seperti tidak melihat Allah, tetapi di salah pihak dia percaya kepada Allah. Dia ada di antara, ia tinggal di antara kami. Jadi dia terus berdoa. Saudara semua, ini perbedaan dengan kedagingan kita. Saya tidak tahu, pernahkah kalian pernah mengalami kamu berdoa berulang kali, kita ada semacam keadaan sepertinya Tuhan engkau tidak mendengar, engkau tidak hadir. Dan bagaimana tanggapan kita? Mungkin ada saudara-saudara, kita ada jarak dengan Allah sebab kita takut berdoa tidak dijawab. Kita takut kecewa. Ya Allah, engkau seperti orang yang asing, seperti orang perjalanan. Engkau seperti orang bingung, seperti pahlawan yang tidak sanggup menolong. Perlahan-perlahan kita akan menjaga jarak dengan Allah. Ini sifat kemanusiaan kita. Tetapi bagaimana pilihan dari Yeremia? Dan perasaan ini sangat nyata, sama seperti kita pun pernah alami. Tapi dia memilih akhirnya terus mendeklarasikan, engkau ada di antara kami. Mohon engkau, jangan engkau tinggalkan kami. Ini satu doa dengan yang pernyataan yang sama. Kemudian di poin yang kedua, bagaimana respon dari Allah, tanggapan dari Allah, ayat 10 sampai di sini. Rakyat mengembara, Allah tidak mendengar, Nabi terus memohon. Beginilah firman Tuhan terhadap bangsa ini, ayat ke-10. Mereka sangat senang mengembara dan tidak menahan kakinya. Sebab itu Tuhan tidak berkenan kepada mereka, tetapi sekarang ia mau mengingat kesalahan mereka dan mau menghukum dosa mereka. Di sini satu doa dari Yeremia. Kemudian beginilah firman Tuhan kepada bangsa ini. Kita melihat dia menghitung doa pendapatan dari Yeremia, yaitu Yeremia sebagai wakil dari rakyat berdoa dan Allah menjawab doa bangsa itu. Kamu menggunakan identitas sebagai rakyat itu berdoa pada saya menjawab, dan saya memberitahukan kamu mengapa aku tidak mendengar. Sebab bangsa itu, mereka sangat senang mengembara.
para bangsa ini mereka tidak mengikuti salah satu, mereka menyembah aku, salah satu pihak mereka akan mengembara mencari bangsa lain yang bisa diikut kesepakatan kerjasama. Bukankah Tuhan itu rajamu? Di dalam rohani kamu mengaku aku rajamu, tetapi dalam kenyataan kamu mengaku bangsa lain, bangsa asing menjadi rajamu. Bahkan di satu pihak kamu di bait suci menyembah, tapi kamu bisa mengembara ke kuil-kuil berhala di situ dan juga di situ berzina. Inilah kebodohan dari rakyat umat itu. Salah satu mereka mengembara, salah satu pihak, ya Tuhan aku mengasihi engkau, salah satu kakinya semakin berjalan semakin jauh. Sebab itu Allah berkata akan menghukum dosa mereka. Kemudian Tuhan berfirman langsung kepada Yeremia di ayat ke-11. Jangan engkau berdoa untuk kebaikan bangsa ini. Sekalipun mereka berpuasa, aku tidak akan mendengar seruan mereka. Sekalipun mereka mempersembahkan korban bakaran dan korban sajian, aku tidak akan berkenan kepada mereka. Melainkan aku hendak menghabiskan mereka dengan perang dan kelaparan dan dengan penyakit sampar. Di sini, walaupun dengan doa puasa, Allah berfirman, aku tidak mendengar mereka, seru mereka. Dalam menghadapi musim kering, mereka menghadapi doa puasa untuk menanggapi, tetapi Allah di sini berfirman, aku tidak mau mendengar. Ada saudara semua, adakah kita di sini dalam doa puasa selama 40 hari? Jawaban Allah akhirnya demikian. Bagaimana keadaan hati kita, perasaan kita? 40 hari kita mempersembahkan korban persembahan, ada kemungkinan Allah tidak berkenan. Kalau bagi ini akan membuat satu kekecewaan, tetapi hari ini Allah memberitahukan kepada kita mengapa doa puasa tidak berkenan baginya. Itu sebab karena kesalahan kita, dosa-dosa kita. Dan sering kita berkata dengan sederhana kita puasa tapi tidak berdoa. Mungkin masuk dalam doa puasa kita ingat untuk tidak makan sekali, tetapi kita gunakan waktu itu untuk bekerja. Kita hanya menggunakan waktu itu untuk istirahat. Dalam situasi yang demikian, tetapi di sini dalam situasi di Yeremia lebih serius lagi, yaitu hati kita mengembara. Kita situ tidak dapat menahan kaki kita. Salah satu pihak kita berseru, ya Allah, kami berdoa puasa, berdoa kepada Engkau, tetapi salah satu hati kita masih mengikuti suara dunia. Mungkin di dunia ini ada satu yang memikat. Sederhana waktu kita berdoa, kita belanja di online sebab tidak perlu makan banyak waktu, atau dalam waktu berdoa puasa kita terus untuk part-time atau kerja lembur, sebab tidak perlu makan 1 jam, kita menggunakan waktu untuk itu. Di sini Allah memberitahukan kepada kita doa yang berkenan baginya. Apa itu doa puasa yang berkenan kepadanya? Hati kita tertuju kepada Allah. Dalam 40 hari ini kita kuduskan, kita pisahkan, dan kita beritahu kepada Tuhan Allah kita, ya Tuhan Allah, kami menggunakan waktu kami terlalu banyak, kami melihat situasi cukup banyak, dan
Ya Tuhan, kami menjadi ragi waktu cukup banyak. Kami menggunakan waktu menghakimi, menggosip cukup banyak. Ya Tuhan, aku ingin di sini untuk teguh di dalam Engkau, berakar kepada, berfondasi kepada Engkau, dan aku mau tertuju kepada Engkau. Ini doa yang berkenan bagi Allah. Orang umat Israel mereka tidak demikian, sebab menggunakan doa puasa hanya seperti kebaktian biasa. Di sini Allah menjawab, kalau demi aku tidak berkenan kepada mereka, aku akan menghabiskan mereka dengan perang, dengan kelaparan, dan dengan penyakit sampar. Kalau kamu, Yeremia, bagaimana denganmu? Bagaimana jiwa kita? Kita bisa untuk kecewa. Ya Tuhan, berdoa sampai akhir. Kami pun telah berpuasa. Umat ini telah berdoa puasa, telah persembahkan korban persembahan, tetapi Allah Engkau malah memberikan penghukuman yang besar. Ini membuat kemanusiaan kita ingin melepaskan, tidak mau berdoa, tetapi tidak dengan Yeremia. Di ayat 13 ia berkata, aduh Tuhan Allah, bukankah para nabi telah berkata kepada mereka, kamu tidak akan mengalami perang dan kelaparan tidak akan menimpa kamu? Tetapi aku akan memberikan kepada kamu demi damai sejahtera yang mantap di tempat ini. Kita tahu di sini adalah nabi-nabi palsu, sebab Tuhan telah berketetapan memberikan penghakiman, penghukuman. Maka di sini Tuhan jawab. Di sini Yeremia berkata, ya Tuhan, bangsa ini mereka tidak tahu, sebab para nabi telah bernubuat kepada mereka. Situasi mereka begitu buruk. Di sini Yeremia kembali memohon untuk umat itu. Kita dulu di kitab Yeremia pun kita telah membaca bahwa orang-orang yang menyerang, menindas Yeremia. Saat ini umat yang Yeremia memohon kepada umat ini, bangsa ini, yaitu orang-orang yang dulunya menyerang Yeremia. Dikatakan, ya Tuhan, mereka tidak tahu apa-apa. Hendaklah kamu memohon untuk di sini agar biar yang hendak kamu hukum adalah para nabi-nabi itu. Di sini dengan berdoa menanti dan bertobat. Di sini jawaban Allah kepada mereka, yaitu tentang jawaban Tuhan kepada nabi-nabi yang bernubuat palsu. Ayat 15, Allah, beginilah firman Tuhan kepada para nabi, padahal aku tidak mengutus mereka, dan yang berkata perang dan kelaparan tidak akan menimpa negeri ini, para nabi itu sendiri akan habis mati oleh perang dan kelaparan, dan bangsa yang kepada mereka bernubuat untuk yang tercampak mati di jalan-jalan Yerusalem. Ini hukuman kepada bangsa yang percaya kepada nubuatan nabi-nabi palsu, sebab oleh kelaparan dan perang dan tidak ada orang yang akan menguburkan mereka sendiri, istri-istri mereka, anak-anak mereka yang laki-laki dan yang perempuan, demikian akan kutumpahkan kejahatan mereka di atas mereka. Di sini Allah menyatakan baik yang menipu atau yang tertipu sama-sama menghadapi penghakiman. Dan bagaimana jawaban dari Yeremia? Seterusnya Allah di situ Allah mengajar Yeremia
Katakan perkataan ini kepada mereka. Air mataku bercucuran siang dan malam dan tidak berhenti-henti, sebab anak darah putri bangsaku dilukai dengan luka parah, luka yang sama sekali tidak tersembuhkan. Apabila aku keluar ke padang, di sana ada orang yang mati terbunuh oleh pedang. Apabila aku masuk ke dalam kota, di sana ada orang-orang sakit kelaparan. Bahkan baik nabi maupun imam menjelajahi negeri yang tidak dikenal. Ya Yeremia, seterusnya kamu harus berbicara kepada umatmu, walaupun air matamu bercucuran, kamu harus memberitakan yang para umat yang akan menghadapi luka penderitaan, baik itu di padang atau di dalam kota. Manusia karena kekurangan bahan mereka akan saling membunuh, dan kamu akan melihat karena kelaparan orang-orang akan sakit. Bahkan nabi maupun imam, mereka tidak punya cara lain, mereka tidak dikenal. Ini bisa diterjemahkan, mereka tidak tahu apa yang harus diperbuat. Atau boleh disebut juga mereka istirahat, mereka jalan sana jalan sini untuk mencari jalan keluar, tetapi mereka tidak ketemukan, baik itu nabi maupun imam. Mereka tidak bisa menerima pewahyuan dari Allah. Tetapi Yeremia, dia terus berdoa. Ayat 19-22. Ini doa yang macam apa? Saya percaya ini yang disebut Allah dengan doa dengan air mata yang bercucuran. Ayat 19. Diberitahukan, ya Allah, bukankah Engkau adalah tabib? Mengapa telah kau tolak Yehuda, sama sekali telah merasa muak engkau terhadap Sion? Mengapa kau pukul sedemikian sehingga tidak ada kesembuhan lagi bagi kami? Kami mengharapkan damai sejahtera, tetapi tidak datang suatu yang baik. Mengharapkan waktu kesembuhan, tetapi hanya kengerian. Ya Tuhan, kami di sini mengaku kesalahan kami. Ya Tuhan, kami mengetahui kefasikan kami dan kesalahan nenek moyang kami. Sungguh kami telah berdosa kepada Engkau. Yeremia kembali di sini mengaku dosa-dosa dan saudara-saudara semua, doa-doa kita. Saya percaya kalau Allah 3 kali menolak, kita tidak punya kekuatan lagi untuk terus berdoa. Tetapi hari ini Allah menjamah kita lewat jiwanya Yeremia. Pertama, doa dengan cucuran air mata. Doa kita, adakah perasaan, adakah doa kita, ataukah doa secara rutin, seperti rutinitas atau punya perasaan? Saya pun merenungkan cara saya berdoa, kapan doa saya yang dapat saya rasakan, yaitu pada saat kesesakan ada di depan mataku. Setiap kali aku menghadapi kesusahan besar dalam hidupku, aku ingat suatu kali waktu istri saya keguguran. Sesungguhnya saya tidak bisa bersuara untuk berdoa, tapi saya ingat waktu itu di kamar, waktu saya berdoa, ingin berlangsung, waktu mau buka mulut berdoa, air mata terus mengalir. Kemudian yang kedua, saat ibu saya menderita kanker, saya mendengar kabar itu, saya datang ke gereja kebaktian menyanyikan lagu pujian sukacita, tetapi belum lagi berdoa, air mata saya terus mengalir. Ingin berdoa kepada orang-orang yang saya kasihi dalam kesusahan, membuat saya lebih lagi mendekat kepada Allah.
yang menjadikan saya doa yang penuh dengan perasaan. Sebab saya orang yang selalu dengan penalaran. Saya bisa berdoa, tetapi apakah saya bisa membawa diri saya dalam doa yang dengan membawakan perasaan? Sesungguhnya Allah menggunakan situasi agar bisa saya masuk. Demikian juga dengan Yeremia. Allah dengan keadaan situasi muncul di hadapannya sehingga membuat perasaan bagi Yeremia dan ia berdoa. Bukan hanya dengan cucuran air mata, tetapi perasaannya membuat dia juga untuk mengaku dosa, pengakuan dosa dengan pernyataan sesama. Ya, doa dengan dosa sesama. Ya, kami telah berdosa kepada Engkau ya Tuhan. Dia seperti imam untuk mengaku dosa. Kemudian 21 ayat ke-22. Di sini dikatakan seperti di ayat 22, adakah dapat menurunkan hujan di antara dewa kesia-siaan bangsa-bangsa ini, atau dapatkah langit sendiri memberi hujan lebat? Jadi di ayat 22 menjadikan kesimpulan di doa ini, bukankah hanya Engkau saja ya Tuhan Allah kami, pengharapan kami yang membuat semuanya itu. Pada saat hari ini saya membaca kitab Yeremia pasal 14, saya merasa Allah sangat mengingatkan kita. Sesungguhnya hari ini doa kita adakah perasaan seperti Yeremia? Ya, kita bisa mengaku dosa, kita sering-sering mengaku dosa. Tetapi pengakuan dosa kita apakah seperti imam berulang kali? Kita menanggung segala permasalahan bangsa-bangsa, kita tanggung di pundak kita, menjadikan kita seperti dosa kami, dan juga seperti hidup yang menanti. Pada saat Allah berulang kali menyatakan penghakimannya, maka doa kita tidak punya kekuatan. Tetapi bagi Yeremia, dia berulang kali untuk berdoa. Dan setiap kali saya membaca kitab para nabi ini, saudara semua, kita harus masuk dalam situasi. Sesungguhnya Allah setiap nubuatnya, setiap firman-Nya, ada kalanya Allah dengan tegas menyatakan firman-Nya, tetapi kata-kata ini bukan menyuruh orang untuk kehilangan harapan. Dan saya merasa di dalam hati Allah sangat jelas sesuatu, atau dalam hatinya menanti sesuatu. Dia menanti Yeremia untuk terus berdoa, sebab dia tahu pada waktu Yeremia terus berdoa, hidup Yeremia akan berbeda. Pada saat Yeremia berdoa untuk bangsanya ada kesempatan untuk bertobat kembali. Murka Allah hanya sebentar, sekilas, tetapi apa yang dinyatakan itu jelas, dan yang dikatakan penghakiman itu sangat jelas, penghukuman dan murkanya itu sangat jelas. Tetapi situasi yang demikian yaitu untuk membentuk jiwa kita dalam berdoa. Jadi sampai di kitab Yeremia yang terakhir, Allah akhirnya juga menyatakan jalan keselamatan. Tetapi ini adalah proses. Kita harus belajar dari Yeremia. Doa seperti tidak punya kekuatan lagi, agar kita dalam doa kita dapat merasakan, dan kita terhadap orang kita punya perasaan, dan perasaan ini bukan dari Yeremia sendiri, tapi ini akan muncul sendiri pada saat kita berulang kali mengadakan interaksi dengan Allah. Setiap kamu berdoa, setiap terhadap jiwa kamu dapat merasakan, punya perasaan, maka kamu akan punya doa yang lebih dalam lagi, dan sehingga Allah lebih banyak lagi
berfirman, dan terus kamu bisa untuk terus menanti sampai Allah bekerja. Mari kita bersama hari ini kita menerima doa yang demikian. Kita sekarang menyembah Tuhan Allah kita. Haleluya. Haleluya. Firman Tuhan mengingatkan kita bukan dengan identitas kita sendiri berdoa kepada di hadapan Allah, tetapi kita sebagai imam berdoa di hadapan Allah. Ya Tuhan, berilah kami jiwa seperti Yeremia, agar kami juga bisa menanggung perkara dari bangsa-bangsa kepada kami. Tuhan, kami datang di hadapan-Mu untuk mencari wajah-Mu. Aku mau berdiri di antara celah-celah. Di sini kami mencari Engkau. Setiap kami berdoa, Tuhan, kami menggerakkan tangan-Mu. Ya Allahku, Engkau adalah Raja di atas segala raja,
Tuhan di atas segala Tuhan. Hari ini umat-Mu, saudara-saudari kami datang di hadapan Engkau. Ya Tuhan, kami mengangkat tangan kami yang kudus, berdoa kepada Engkau. Kami siang malam berdoa kepada Engkau, sebab Engkau ya Allah, sungguh kami berdosa kepada Engkau. Keluarga kami, keturunan kami, segala umat kami, bahkan bangsa-bangsa kami bersalah kepada Engkau. Sebab ya Tuhan, kami tidak mendengar teguran dari Engkau. Sebab doa kami sungguh banyak, sungguh berat. Kami semua orang adalah orang-orang yang berdosa pada Engkau. Tuhan, mohon Engkau untuk berbelas kasihan pada kami. Tetapi di dalam keluarga kami, bahkan di kota-kota, mereka memberontak kepada Engkau, bahkan bersalah kepada Engkau, berdosa kepada Engkau. Saudara-saudari semua, di saat ini baik kita duduk atau kita sujud, kita mohon Tuhan jiwa seperti Yeremia, agar kita sungguh-sungguh di dalam Allah kita untuk mengaku kesalahan kita dan bertobat. Mohon Roh Kudus untuk menerangi kita, baik kita sendiri, keluarga kita, di seluruh keturunan keluarga kita. Bagaimana kita murtad, kita memberontak, kita memberontak pada Allah. Hati kita tidak ada di dalam kita, tetapi hati kita seperti mengembara pada di atas bumi ini. Mohon Tuhan untuk menerangi kita. Ya Tuhan, pada setiap kali kami mengangkat tangan kami berdoa, kami merasa pada saat hal yang sulit, kesusahan yang besar, seperti berdoa berulang kali, bahkan berdoa berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun, tetapi tidak ada perubahan. Tuhan, mohon Engkau untuk menolong kami, tolong kami. Beri kami seperti jiwa Nabi Yeremia dalam berdoa. Dengan cucuran air mata kami berdoa. Dan itu bukan satu perkara, tetapi itu manusia. Beri kami yaitu jiwa yang dapat merasakan orang lain. Ini adalah orang-orang yang hidup. Tuhan, mohon Engkau tolong aku. Engkau tolong aku. Tolong kami Tuhan. Beri kami punya jiwa seperti Yeremia, kembali Engkau nyalakan, agar kami mendapatkan. Bahkan kami lewat Nabi Yeremia. Dalam kitab Yeremia Engkau mengingatkan aku bagaimana Allah berkenan kepada doaku, bahkan dengan situasi Engkau menyanggah hidupku dalam berdoa. Tuhan, mohon Engkau tolong aku pada saat keluarga kami, saudara-saudari kami, pada saat kami menadahkan tangan kami berdoa. Kiranya Tuhan Engkau memberi kami jiwa
seperti Yeremia dalam berdoa, agar dalam kami duduk sebagai status kami berdoa bagi keluarga kami, pekerjaan, bagi anggota sel kami, orang-orang di sekitar kami. Tuhan, kami berdoa kepada Engkau. Tuhan, saudara semua, mari kita berdoa bagi orang-orang lain, baik itu keluarga kita sendiri atau orang-orang di sekitar rekan kerja. Tuhan, di dalam kami tidak punya seperti di dalam Engkau tiada hal yang sulit bagimu. Ya Tuhan, Engkau berikan hati berdoa bagi kami semua, menghadapi situasi dan menghadapi perkara, menghadapi serangan Tuhan pada saat kami doa kami akan menjadi lemah. Tuhan, kami mohon kepada Engkau untuk kembali menyalakan api doa kami pada saat kami mohon kepadamu agar jiwa seperti Yeremia Engkau berikan kepada kami, agar kami bisa berdoa untuk orang-orang sekitar kami, keluarga kami, bahkan untuk bangsa-bangsa. Kiranya Engkau nyalakan api doa ini kepada kami. Kami perlu akan Engkau ya Tuhan. Kiranya Engkau ada di tengah-tengah kami, agar kembali menjamah hati kami, sehingga kami dapat merasakan di dalam doa, kami dapat merasakan pada saat kami doa syafaat, kami pun dapat merasakan, bahkan kami datang di hadapan Engkau, kami dapat merasakan. Tuhan, mohon Engkau kembali untuk menjamah hati kami. Ya Tuhan, ya Tuhan, janganlah Engkau menampik kami, ya Tuhan. Kami mengetahui kefasikan kami dan kesalahan nenek moyang kami. Sungguh kami telah berdosa kepada Engkau. Janganlah Engkau menampik kami oleh karena nama-Mu, dan janganlah Engkau menghina tata kemuliaan-Mu. Ingatlah perjanjian-Mu dengan kami, janganlah membatalkannya. Ya Tuhan, ya Tuhan, sekalipun kesalahan-kesalahan kami bersaksi melawan kami, bertindak membela kami ya Tuhan, oleh karena nama-Mu, oleh banyak kemurtatan kami telah berdosa kepada Engkau. Ya pengharapan Israel, penolongnya di waktu Yerusalem, mengapa Engkau seperti orang asing di negeri ini, seperti orang yang berjalannya hanya singgah saja untuk bermalam? Mengapa Engkau seperti orang yang bingung, seperti pahlawan yang tidak sanggup melawan? Tetapi Engkau ada di antara kami ya Tuhan, dan nama-Mu diserukan di atas kami. Janganlah tinggalkan kami ya Tuhan, demi nama-Mu. Saudara semua, mari kita berdoa. Kami juga mau berdoa untuk Hong Kong. Kami mau melihat bagaimana kemuliaan di Hong Kong dipulihkan. Tuhan, kami datang di hadapan Engkau, berseru kepada Engkau. Kami berdoa kepada Hong Kong, kepada penanaman pohon kehidupan ini. Berdoa Engkau tinggal di tengah-tengah kami. Tuhan, hendaklah Engkau tinggal di tengah-tengah kami. Ya Tuhan, kami berseru kepada Engkau. Ya Allah, ya Bapa, jangan Engkau tinggalkan kami. Ya Allah Bapa, kami adalah yang kami berdosa kepada Engkau. Kami telah berdosa meninggal Engkau.
Tuhan, berilah agar kami bisa sungguh-sungguh bertobat kembali Engkau. Ya Tuhan yang Allah Maha Pengasih dan Maha Penyayang, hanya Engkaulah yang bisa menolong kami. Engkaulah Allah yang hanya bisa menolong kami Tuhan, kami berdoa untuk negeri kami, untuk Hong Kong, untuk bangsa-bangsa, berseru kepada Engkau. Ya Bapa, ya Allah Bapa, jangan tinggalkan kami. Kami mau kembali kepada Engkau dengan segenap hati. Kami mau kembali kepada Engkau. Tuhan, kiranya Engkau ampuni segala dosa-dosa kami. Ampunilah segala pelanggaran kami. Kami berseru kepada Engkau. Kiranya keselamatanmu ada pada Hong Kong, ada pada bangsa-bangsa di seluruh bumi. Ialah bagani Sekalipun mereka berpuasa, aku tidak akan mendengarkan seruan mereka. Sekalipun mereka mempersembahkan korban bakaran dan korban sajian, aku tidak akan berkenan kepada mereka. Melainkan aku akan membinasakan mereka dengan perang, dengan kelaparan, dan dengan penyakit sambat. Ya Bapa, jangan terjadi ini Tuhan. Janganlah Tuhan, kiranya Engkau mendengar doa kami. Ya Tuhan, walaupun di sini kami tidak mendengar, tetapi Engkau mau bersedia untuk mendengar doa-doa kami. Engkau mendengar seruan umatmu sebab janjimu, sebab kasih setiamu. Engkau tidak meninggalkan kami. Engkau tidak membiarkan kami. Engkau akan mengubah hati untuk kembali peduli kepada kami. Ya Tuhan, mohon Engkau mendengar doa kami. Tuhan, dengarlah doaku. Dengarlah suaraku, suaramu Ya Tuhan Allahku, kami mengaku akan kesalahan kami dan dosa nenek moyang kami, sebab kami berdosa kepada Engkau. Ya Tuhan, kami mengetahui kefasikan kami dan kesalahan nenek moyang kami. Tuhan, kami mengaku akan semua dosa-dosa kami. Kami tidak mau mendengar nenek moyang kami menyembah berhala. Sungguh kami berdosa kepada Engkau. Kiranya jangannya Engkau menampik kami oleh karena nama-Mu. Janganlah Engkau menampik kami oleh karena nama-Mu, dan janganlah Engkau menghina kami. Janganlah Engkau menghina tata kemuliaan-Mu. Ingatlah perjanjian dengan kami. Janganlah membatalkannya. Tuhan, kami adalah umat perjanjian-Mu. Demi nama-Mu Tuhan, janganlah Engkau menampik kami. Dan juga Tuhan, tahta-Mu tetap Engkau tegakkan di antara kami. Kami mau di sini menanti Engkau, sebab segala sesuatu adalah semua yang Engkaulah yang membuatnya. Kami di sini menanti Engkaulah pengharapan kami. Saudara semua, mari kita berdoa untuk umat pilihan Allah, umat Israel, sebab Allah tidak akan membiarkan membatalkan janjinya kepada umat pilihannya. Mereka dalam peperangan, mereka dalam pedang, dalam kelaparan,
Kita bersama berdoa untuk Israel. Kita berdoa untuk mereka, untuk bangsa Israel, umat pilihan Allah. Kita berdoa untuk mereka. Kita berseru kepada umat Yahudi dalam kesusahan Israel. Kita berseru kepada umat Israel yang dalam kesesakan, yang sekarang dalam peperangan. Tuhan, kami mau berseru mohon kepada Engkau untuk damai sejahtera bagi Yerusalem, bagi mereka yang kehilangan keluarga, ayah ibu yang kehilangan anak-anak mereka. Apa adakah yang lebih menderita lagi? Tuhan, ingatlah umat-Mu, ingatlah nama-Mu, ingatlah pada janji-Mu. Ya Tuhan, hati kami terkait dengan hati Engkau. Kiranya Tuhan, Engkau balik memandang umat-Mu demi nama-Mu. Berilah keselamatan, lepaskanlah mereka, selamatkanlah mereka. Sebab ini semua kamilah membuat semuanya di sini. Tuhan, kami mohon Engkau mendengar. Tuhan, di sini kami menanti. Tuhan, kami menanti uluran tangan-Mu bagi umat Israel, dan juga kepada saudara-saudari kami, baik yang dalam bencana, dalam yang sakit penyakit. Tuhan, kami di tanah yang kering, kami tidak mau mengandalkan diri kami sendiri, tetapi berdoa dan berdoa, memohon keselamatan-Mu datang. Mohon agar hati kami seluruhnya kembali kepada Engkau. Tuhan, Engkau berkenan kepada doa-doa kami, dan dengan doa, dengan air mata yang bercucuran, Tuhan, kami mengasihi Engkau. Hati kami, Tuhan, kami tidak mau mengembala, tetapi Tuhan, kami dengan sungguh-sungguh untuk mengasihi Engkau dan kembali kepada Engkau. Dan saudara semua, juga kita berdoa untuk pemilihan presiden di Amerika. Udah dalam gelombang kedua, ketiga. Ini sudah pada titik kunci. Kita berdoa untuk pemilihan presiden di Amerika, sebab kita pun tidak ingin melihat perang merajalela. Kita tidak mau perang terus merajalela. Dan di sini juga kita berdoa untuk Pastor Joshua dan Simo dan tim mereka di Eropa, agar hidup mereka mendapatkan terobosan. Walaupun di sana di Eropa juga masih ada peperangan Ukraina, Rusia mereka masih dalam peperangan. Kita mau berdoa untuk negara-negara ini, untuk Pastor Joshua dan Simo. Kalau kita tidak tahu situasi, kita berdoa dalam bahasa roh. Kiranya Tuhan akan bekerja. Allah kita, Allah kita, Dia Allah yang bekerja. Allah kita, demi namanya
Dia pasti akan bekerja, dia pasti akan menjawab doa-doa kita, dia pasti akan memberikan yang baik kepada kita. Tuhan, kiranya pemilihan presiden di Amerika kami, untuk presiden Amerika kami letakkan di dalam tangan-Mu. Tuhan, kiranya Engkau ada di tengah-tengah mereka. Kiranya Engkau memilih hamba-Mu sehingga situasi dalam Amerika, perekonomian mereka di dalam jamahan-Mu dan dalam bimbingan-Mu. Kiranya Tuhan, pemilihan presiden di Amerika kami serahkan kepada Engkau, kami berseru kepada Engkau, kiranya Tuhan kehendak-Mu Engkau nyatakan. Dan Tuhan, kami berdoa untuk Pastor Joshua dan Simo yang di Ekorapa, urapan terobosan demi terobosan ada perenungan. Mereka hendak mengubah suasana kerohanian di Eropa dan juga dalam peperangan di Ukraina. Rusia Ukraina dapat di situ mendapatkan terobosan perubahan di wilayah Engkau Tuhan, di Eropa Tuhan, seluruh daerah di dalam emas, karena doa-doa kami mendapatkan kebebasan. Mereka dibebaskan dari segala perkara baik. Tuhan, kiranya bagi di Eropa, kiranya Engkau mengutus hamba-hamba-Mu untuk menyelaksanakan misi dari-Mu. Tuhan, kiranya kehendak-Mu terjadi di Eropa, Tuhan. Pada saat saya angkat tangan, saya Robert ada di tengah kami. Saya mengundang Robert untuk berdoa bagi Amerika. Ya. Tuhan, mohon Engkau tolong kami. Elections and a part of the life of every single American.
Father, be with us in this time. Help us to reflect on ourselves. Help us to turn our hearts back to you in all things that we do, in all the ways that we think. Father, please save this generation. Father, whenever it comes time to make important decisions, I pray that you help all of Americans to turn to you and to ask you for help. Tuhan Yesus, kami datang di hadapan Engkau, kami berdoa untuk bangsa-bangsa seperti Yeremia. Ya Tuhan, hati kami melekat kepada Engkau, hati kami hati yang berdoa, agar hati yang melekat kepada hati Allah Bapa, melekat pada Bapa Sorgawi. Pada saat kami berdoa, hati kami melekat kepada Engkau. Ya Tuhan, Engkau ada di tengah-tengah kami, Engkau ada di antara kami, dan Engkau menyelamatkan semua di bumi ini. Tuhan, kami sebagai imam di atas bumi ini, mohon Engkau mendengar doa kami. Dalam nama Yesus, memberkati saudara-saudari semua, mengambil kuasa dalam doa, berdiri di antara perjanjian dengan Allah. Kita di bawah perjanjian Allah. Mohon demi nama Tuhan, kita nama umat Allah, kita bisa berdoa dengan Allah yang mengikat perjanji. Dia akan bekerja mendengar doa kita. Dia akan melakukan hal-hal yang besar, baik di bumi dan di langit. Segala sesuatunya diberikan kepadamu, agar hati doa kita tidak mundur, dan hati doa kita tidak menjatuhkan, bahkan hati doa selamanya terus menyala. Terima kasih Tuhan, berkatilah kami semua orang dalam nama Yesus. Haleluya, amin.